Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, khususnya teman-teman kelas Ayu. Kembali lagi dengan saya Kak Ros. Danila di podcast pertama kita hari ini. Iya. Dan kita buat podcast ini supaya semoga kita bisa semakin banyak ngobrol gitu loh ya. Dan bisa teman-teman dengarkan ketika ya gabut atau lagi rebahan atau apa. Tapi teman-teman pengen sharing-sharing, kita ngobrol aja di sini. Oke. Alhamdulillah kemarin kita tuh sudah melewati malam nisfu Sya'ban. Dan semoga teman-teman semalam juga bisa sempat gitu ya beribadah, melakukan amalan soleh gitu, berkumpul dengan keluarga ataupun teman-temannya untuk menjalankan ibadah-ibadah gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sempat ya berkumpul gitu, beribadah bersama, berjamaah, sholat. Kebalik ngomong saya ya. Gitu. Nah teman-teman, setelah melakukan ibadah kemarin, kita tuh happy banget dan kita semangat banget gitu ya, menggebu-gebu banget ya karena kita dalam beribadah gitu, sampai akhirnya pagi tadi kita dapat reminder gitu teman-teman, ternyata kita boleh aja beribadah menggebu-gebu sebanyak-banyaknya, tapi harus kita ingat bahwa jangan sampai kita beribadahnya itu hanya karena hawa nafsu gitu. Kenapa kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu? Itu pertanyaannya. Kan kalau menggebu-gebu kita semakin banyak ibadahnya kan? Iya, betul. Nah, ini kalau kita beribadah dengan hawa nafsu, itu kan tadi yang seperti dibilang sama Nila ya, kan bukannya malah bagus ya, semakin banyak. Nah, tapi kalau kita melakukan sebanyak-banyak, gimana pun kita melakukan ibadah, tapi kalau kita salah niat, itu bisa jadi kita nggak dapet loh, Nil. Oke, nggak dapat pahalanya Nggak gitu dapet ya. nggak dapat pahalanya. Semisal, melakukan ibadah ini mungkin ya karena ikut temanku ibadah ini nih, aku ikut, malu kalau nggak ikut dan sebagainya. Nah, kembali lagi kan niatnya. Tapi kan itu bagus, bukannya memotivasi dia untuk beribadah. Bagus sih memang, maksudnya untuk, jadi itu ini kan kayak sebuah proses ya. Untuk teman-teman mungkin bahkan ya kita juga pernah ada di posisi yang seperti itu. Cuman kita perlu ingat lagi bahwa melakukan sesuatu jangan lupa diketahui dulu nih niatnya apa. Lalu kita harus membekali diri dengan ilmu, Nil. Karena kalau tidak membekali diri dengan ilmu itu bisa jadi salah. Benar nih. Salah kaprah. Seperti kayak contoh nih ya, semisal kita kemarin sudah melakukan banyak ibadah, banyak amalan di malam Sya'ban. Nah, kita bisa geser hatinya dengan apa? Dengan kita merasa bisa, kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa, oke nih aku udah melakukan ibadah ini. Akhirnya bisa kelewat jadi apa? Jadi sombong. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman ya, ternyata makanya kita harus bisa pintar-pintar menata niat ya. Tapi itu proses ya Kak. Iya, proses. Itu akan pelan-pelan. Pokoknya fokus aja sama ibadah kita dan berusaha sebaik mungkin mengharap ridhonya Allah gitu lah teman-teman. Jangan sampai ibadah kita itu hanya fokus dengan hawa nafsu dan untuk beribadah sebanyak-banyaknya hanya untuk mendapatkan pujian orang atau hanya untuk melebihi seseorang gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa ya melebihi seseorang itu dalam ibadah, malah kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi balik lagi, kita berlomba-lombanya itu untuk siapa gitu? Untuk mengejar pride kita atau kebanggaan diri kita, atau mengejar ridhonya Allah gitu. Masya Allah, luar biasa ya tadi ilmu dari Kak Rosa. Ini ya kayak ini kan juga berasal dari reminder dari Mas Abdillah Soleh ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau ibadah apapun itu sebisa mungkin ibadah apapun yang mau kita kerjakan tuh sebisa mungkin kita cari ilmunya gitu. Karena takutnya kalau dengan ilmu itu bisa salah jalan. Kita tuh akhirnya melakukannya pun juga salah gitu. Akhirnya yang kita dapat cuma capek. Contohnya tuh mungkin kayak puasa ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nanti malahan ya jalan aja yang penting puasa. Kita nggak tahu gitu hukum-hukumnya gitu. Akhirnya yang kita dapat cuman lapar dan dahaga saja gitu loh. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama
belajar menimba ilmu, ibadah apa kita cari ilmunya gitu. Oh sholat tuh begini ya, ternyata sholat tuh yang nggak boleh tuh ini yang boleh ini, oh cara bacanya gini, gerakannya begini, itu ada ilmunya. Supaya apa ya, supaya apa ya, lebih lebih baik lagi ya ibadah kita tuh bisa bisa sesuai dengan apa yang Rasulullah itu ajarkan gitu sih. Ini gak sih Kak Ros? Iya betul banget. Kembali lagi ya teman-teman, kita ini adalah manusia yang penuh dengan salah, lupa, gampang kena distraksi dan masih banyak lainnya. Nah, makanya bagaimana betapa pentingnya kita membekali diri dengan ilmu, terutama kita kan ini udah mau menuju Ramadan, udah menuju puasa. Nah, ini kita sayang banget nih kalau kita nggak membekali diri dengan ilmu. Dan kebetulan banget kita juga mau ada kelas ya nanti malam. Iya bersama memang Syarifah Ba'abud. Beliau adalah alumni dari Lirboyo Kediri ya, udah menggelar Syarifah. Beliau adalah Syarifah dan juga lulusan Lirboyo, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi dalam sanat keilmuannya ya. Nah jadi buat teman-teman yang pengen belajar langsung sama beliau, nanti bisa ikut kelas puasa dengan kelas ilmu fikih ini. Puasa nanti malam jam berapa Mbak? Jam 8, setengah 8 ya, setengah 8 malam teman-teman. Jadi masih ada waktu nih teman-teman. Nah teman-teman silahkan daftar sampai jam 5. Kenapa tau kita kok gentol banget menyuarakan ilmu ya, kita dalam setiap hal tuh pasti harus perlu ilmu ya, makanya kita harus terus belajar, terus upgrade diri teman-teman, pelajari semuanya supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan jalurnya dan mendapatkan pahala gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ros. Sama-sama Nila. Terima kasih teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan banyak bermanfaat, manfaatnya ya. Yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.